Mulai lagi tradisi tubruk. Tubrukers, yo ngopi gajah. Oke Tubruker, kembali di Ipokmeti bersama Kopi Gajah. Dan saya, Presiden Ipokmeti, sudah mengundang nih salah satu jajadian ting awewe ting lalaki. Tapi dia adalah seorang yang konten kreator, main motor oge, main TikTok oge, Instagram oge, wah pokoknya mah segala di sosmed begitu ngehit. Siapa sih yang nggak tahu sama Mira Cumil? Semua orang pasti tahu, dan kebetulan di episode kelima ini Ipokmeti dan Kopi Gajah mengundang Mira Cumil. Teh, apa kabar teh? Kadang-kadang gelo, kadang-kadang teh. Kadang damang, kadang-kadang henteu. Alhamdulillah. Tergantung isi di dalam dompet. Isi di dalam ari ayeuna isina kumaha? Meujeuh lah cukup alhamdulillah. Oke, meujeuh. Aing segede milik, Pak. Oh, aing segede milik ya. Dan Cumil juga, Cumil Teh Mira atau Cumil aja. Cumil aja. Teh Cumil oge kan sibuk di ada usaha juga kan. Iya. Katanya usaha jual beli mata-mata ya. Enggak. Apa itu? Jual beli ABG abi mah. Oh, jual beli ABG. Bisnis Mali. bisnis lendir atuh. People nerbi deui wae nya euy. Bisnis lendir. Tapi kalau lihat konten-konten Teh Cumil teh emang itu teh ada masalah dengan masalah pribadi, pengalaman pribadi atau apa teh? Jadi terkadang ngomongkeun batur kan, mana teh nying blog ya kancing coplok teh kala luar gitu tah. Henteu sih Kang. Eta mah sebenarnya memang henteu hayang viral, henteu gitu, henteu ngahaja biar naik gitu ya, karena di dalamnya pro kontra henteu, emang kaayana emang sehari-hari teh emang gini dah ulina teh jeung lalaki hungkul gitu. Oke, tahan dulu teh. Siap. Karena di Ipokmeti ini bukan hanya nanti nanya-nanya profil dari Teteh, tapi kan namanya juga Bobotoh TV dan Ipokmeti. Betul. Yang pasti kan Teteh dari Sunda, Jawa Barat pasti tahu lah. Namanya aja udah Bobotoh nih. Betul. Berarti ada hubungannya dengan Persib nih. Iya. Nah, yang mau tanya Teh, kalau ketika Teteh mendengar kata Persib itu yang ada di kepala Teteh dan di hati Teteh apa nih Teh? Sama Persib nih? Di hati. Di hati. Karena gini emang Persib itu kan udah bukan katanya, tapi hampir semua bobotoh kalau Persib itu adalah budaya. Betul. Persib teh darah daging, siga ka anak wae nya Ya. darah daging. Jadi buat aku mah ya orang Sunda teh tidak bisa dipisahkan jeung anu ngaranna Persib jeung bobotohnya aja. Persib jeung bobotoh. Ya, soalnya mun maneh Sunda aing Persib gitu. Nya teu. Iya. Jadi Sunda mah rek di mana-mana oge angger bobotoh gitu, Bobotoh. rek di mana ge. Cuma salah satu supporter sponsor mah Kopi Gajah. Kopi ya. Gajah. Pokoknya lamun Teteh sekali nyebut Kopi Gajah 500.000. Oh gitu. Jadi terus menyebut Kopi Gajah, jadi 500.000. Kan dihitung, aya nu ngitungna. Aya, Seberapa kali terus ngitung ya? hitungna. Jadi supporter terbesar oge. Ya, terbesar itu. Yang memang Loyalitasnya. bebelaanna teh edan pisan gitu nya Edan. buat Persib teh. Mun aya Persib main baheula abi keur gawe jadi SPG Cangkaleng. Odoh, SPG Cangkaleng. Aya SPG-an geus sih Cangkaleng. Iya, Sempat aya. kan gawe jadi SPG nya kerja di SPG Cangkaleng gitu teh. Cangkaleng. Amun aya Persib geus pasti dagang sepi. Terus pasti dagang sepi. Karena kabeh ada mau ngeinditan gitu hayang lalaju Persib boy. Jadi Ke studio, ke stadion. Stadion hari itu teh pokoknya ketika ada Persib main otomatis terfokus lah karena kerjaan. Iya, iya, Jadi benar. pikirannya geus ka mana? Pokoknya mah geus ka Persib, boy. Persib. Gitu. Berarti Teteh udah lama oge atuh jadi bobotoh ngebobotohin Persib Nya. ya. Cukup lama tuh mulai kumuut weh. Kumuut. Dimulai ngerti lah. Mulai ngerti. Tapi Mulai kalau dengar kata kumuut teh ya pikiran saya tuh suka kemana teh? Kemana gitu? Yang kumuut gitu. Gitu. Oke teh, bobotoh kan berarti Persib, orang Sunda pasti bobotoh. Iya. Bobotoh nggak pasti Persib gitu kan. Nah, cerita dong Teteh sedikit deh pengalaman Teteh terakhir nonton, mungkin kan Teteh sekarang juga
Persibnya juga kan pandemi ini nggak ada pertandingan tanpa penonton. Penonton. Teteh terakhir nonton punya pengalaman apa nih ketika nonton Persib nih? Ya kan zaman-zaman SMA-nya sih orang nggak cukup lama nggak pergi ke stadion. Bahwa kan di bekalan ku mamah teh 10.000 nya. Tah, ada tiket mah nggak sebugunya nggak nabung ti saacana lah. Ieu mah mikiran keur bekelna. Tong boro-boro keur naik angkot gitu 10.000 teh mah hijang meuli esrot. Da gogorowokan atuh coy. Hayang gogorowokan hayang nginumnya ieu teh hanaang di dieu teh kan. Heeh, di dieu teh tikoro teh jadi we si 10.000 eta teh mending jang meuli dahar jeung nginum. Tapi kumaha carana urang hayang nepi jeung balik salamet. Nya eta megatan truk. Megatan truk. Oh, pernah aja megatan truk. Megat truk nebeng-nebeng gitu lah. Pokoknya asal nyampe ke stadion. Asal nyampe ke stadion, balikna oge kitu. Balikna teh lempang lah naik deui, tapi kan ka nyampe rumah teh bener-bener tengah peuting. Tuh kan teh kalau mau masuk kan harus punya tiket. Nah, sementara teteh kan uang yang 10.000 itu kan si tiket nama ti saacana teh kan si bekal sekolah teh jadi memang udah punya si tiket nama. Biasanya sok aya barudak pemasok tiket teh ya rek beli moal tiket tanggal sakieu. Geus mayar teh heula. Gaulna jeung calo oge. Nya. Jeung olac oge deh gaul. Jeung olac. Terus di dalam tribun itu dalam stadion pengalaman yang mungkin tidak bisa dilupakan sama Teh Cumil tuh apa nih Teh? Ketika nonton Persib, Teteh punya pengalaman apa nih ketika Persibna eleh atau aku kumaha gitu? Tah kayaknya bobotoh teh sebenarnya untuk mendukungnya teh sangat bagus. Tapi hanjakalna suka banyak fanatik anu teu nya meureunnan encan dewasanya manehna jadi mun eleh teh sok sagala di ruksak. Ngaruksak. Naon we nu di aya di manehna? Awewe di ruksak. Lain eta. Ulah eta mah. Aya bagianna si aya. Jadi mun misalna baheula mah kan aya di sisi jalan teh encan mah kan batu-batu baru leudeh nya di siga Cilok. Eta mah hese pan dihancurkeun lagi. Digulutukeun ke hese. Eta mah baheula mah kan pot bener minum bisa ningali pot rajet. Jadi amun Persib main teh pasti supporterna teh mun eleh teh turun ka jalan. Jadi memang loba toko-toko nu tutup bener. Loba toko tutup, aing tutup pas yang diserang gitu, naon nya baheula kitu sih. Aing sekarang juga memang ada tapi tidak sebanyak dulu, aing nama lebih palinter nya. Ya, lebih dewasa sekarang. Lebih dewasa. Ngan aya lah kamari hiji dua dina berita teh nya. Nya eta mah. Nya eta mah anu disebut oknum teh. Oknum, nah, dua. Kemarin kan Teteh mungkin sempat ngedengar ya kejadian ketika Persib di final kalah sama Persija. Ada salah seorang pemain, bahkan dia kakak salah seorang pemain Persib sendiri. Sampai di kancing coplok kan, terus mobilnya dirusak, dicoret-coret. Nah, penilaian Teteh gimana nih Teh dengan bobotoh yang seperti itu? Biar apa kamu? Ya, biar ngehit cenah. Biar apa kamu ya? Ada rasakeun batur. Ya, jadi mendukung boleh, tapi jangan sampai amek mendengaran lagi pertandingannya anu meunang anu eleh. Ya tapi kalau misalnya eleh nya legowo we da batur ge geus usaha atuh coy. Ai ngomentaran mah babarinya anjing goblok ieu teh cenah menit. Ini hara rese piraga gitu, ngagolkeun ge hara rese, cobaan ku sia. Mainnya, ada komen unggul. Komen mah gampang, jadi lebih dewasa lagi buat bobotoh. Kalau misalnya janganlah gigituan hari kamu era mawa soalnya mawa diruksak ku oknum ngarana kan KB. Bukan cuman aku lihat di Instagram tapi di IG, di TikTok oge aku ngeliat teh banyak apa sih video-video yang nggak kurang bagus lah gitunya. Karena kejelekan satu dua orang oknum gitu ya. Iya, jadi tong tepikeun ka silihina, tepikeun ka sigah kitu lah gitu maksud apa teh. Ya udah beres pertandingan mana ya kalah ya udah enggak apa-apa dah. Nu penting mah kahareupna leuwih edan deui mainna kitu. Tah kitu buktikeun ku Persib. Bobotoh juga ngedukungnya harus lebih dewasa. Iya, betul. Itu. Nah, kalau misalkan posisinya Teteh yang ada di dalam mobil itu, kan Teteh juga istilahnya kalau dibilang heuras genggerong, Teteh ge heuras genggerong. Ya kan, anjing Teteh ngelawan moal. Ya heueuh eta. Satungtung urang bener mah nya. Dilawan atuh satungtung bener mah.
Karena wah anjing goblok, misalnya kancing kopok, kancing coplok kan ya kalau luar pasti teteh kan heuras gengerong lah. Bobotoh heuras gengerong oke kan dilawan nya teh. Bener. Cuman itu mungkin tindakan beberapa oknum yang tidak patut dicontoh untuk selanjutnya ya teh. Apalagi nyerang-nyerang mobil plat B Plat kan B. kemarin. Tapi kan yang punya Tapi kan lobanya. ya belum tentu orang Bandung juga mobilnya ada yang plat B juga. Iya, gitu. bener. Nggak semua orang Bandung plat B, ge banyak atau orang Bandung hungkul gitunya ada bisi meuli second atau naon Oh, bisi meuli sabelahan bisa belahan STNK unggul. BPKB-na eueuh sudah di leasing. di leasing. Oke. Gitu. Teh ada nggak salah seorang pemain Persib dan di zaman Teteh itu yang dikaporitkan? Di apa? Dikaporitkan. Bahwa lama si Gonzales atuh. Gonzales. Oh, gitu. Bahwa lamanya ganteng. Nah, karena kegantengannya, karena rajin mencetak gol, karena apa bisa ngekaporitkan Gonzales? Soalnya nya jeung alus mainna, jeung ganteng we gitu. Jeung ganteng. Kan orangnya ganteng. Da urang ge teu boki ka awewe mah kieu. Apal kene, picek. Oke. Gitu. Teh Persib yang sekarang kan mungkin zaman Teteh sama sekarang beda ya, beda dari manajemen. Terus kan sekarang juga mungkin di sosmednya lebih rame. Kadang perang komentar juga rame, seperti itu kan. Nah kalau Teteh sendiri lebih baik perang di sosmed apa perang secara nyata sih? Untuk pertandingannya atau apanya? Setiap pertandingan big match ketika melawan rival yang istilahnya rival selalu rame itu. Seperti kejadian final kemarin kan di lapangannya belum tentu seramai di sosmednya. Iya, benar. Jadi menurut aku masih karena sekarang ya mungkin sekarang rame di sosmed karena pandemi ini para supporter teh nggak bisa langsung ke stadion, nggak bisa nonton offline gitu. Jadi memang sekarang teh riuhnya di sosmed gitu. Tapi menurut aku mah mendingan sosmed we. Mending di sosmed. Mending di sosmed. Ya. Eta mun kabayang mun aya pahareup-hahareup geus pakepupna siga kumaha. Nah, itu mungkin ya yang harus dihindari. Bobotoh harus lebih dewasa juga. Iya. Geus lah ada rivalitas mah kan 80 menit nya teh. Iya, bener. Da sisanya mah orang Indonesia kene sarua bawa di Jakarta, bawa di Bandung gitu. Ya, ngan beda tim hungkul Beda tim gitu. hungkul. Oke Teh, terima kasih. Bobotoh banget ternyata Teh Cumil ini. Tapi ngomong-ngomong teu ngopi mah teu rame asli. Nya atuh tadi haseum teh panyabi teh halodo. Halodo. Tapi hampura Teh, saya belum bisa ngasih Amer sama Eslem. Ayam meureun. Alah si Eti ini palawur kitu Eti. Tah geuning euy. Tah, ini teh. Ti mau kemana? Kopi naon ieu? Kopi gajah. Sajuta. Duduk dulu Ti. Produser tah. Teh iya kopi lah. Ditampi. Oke, ini. Aduh. Tah mun ceuk batur anu sok aya wae teh babaturan. Waduk anggar nu sok maturan mah kopi. Iya, kopi. Kopi gajah tuh. Komo lamun kita lagi susah babaturan teh ngaleungit. Ngaleungit. Tapi kopi gajah aya. Eti juta setengah. Mun geus gaya kitu tinggal Eti ka mana Ti? Mau main motor-motoran sama temen. Waduh, motor-motoran. Ya, mau motoran tuh harus safety, helm, prokes, oge, jaket, bisi asup angin, kayak dikerokan. Nah, Teteh, Terus ngayukeun si bapaknya. Nya kayak dikerokan. tahu nggak ini Teteh ini? Tahu atuh. Tahu siapa ini? Siapa tuh yang nggak kenal teh? Pakai Cumil. Wih. Asli. Nah, kalau mau motor-motoran, kebayang nggak mau kayak Teh Cumil? Kan freestyle, terus ke gunung, ayo mau motoran kumaha? Motoran biasa we, aku mah udah gak berani. Kada dempet tilu sore-sore bari si
Helm nate di dieu teh gini. Ah. ABG. Sini sama cabai-cabai. Mau nggak? Eti mau nggak kayak Teh Cumi ya? Belajar freestyle. Ayo belajar. Oh, kan Teh Cumi oke mau mungkin langsung bisa. kan ya? Nah, mau ada nggak niat pengen kayak Teh Cumi? Nggak ada niat, cuma apa ya suka aja we liatnya gitu kalau misalkan cewek yang bisa motor style yang kayak gitu. Cuma Bella mah nggak niat gitu. Nggak ada niat. Gitu. Gak ada niat. Tapi ini kamu motornya ditumpak apa dipanggul? Abi mah dicicil ya. Abi mah dicicil. Oke, Atusok, kalau misalkan mau motor-motoran mah, tapi ingat pakai helm, pakai jaket, taati peraturan, jangan melanggar. Kalau bisa mah kamu kan belum punya SIM. Iya, minta dulu bikin dulu SIM. Udah bikin dulu sih, mau bikin SIM juga gimana? Udah belum cukup itu umurnya. Iya, kalau belum cukup berarti motornya dipanggul, jangan ditumpahkan. Ya udah, Atusok, hati-hati Pokoknya ya. Titi DJ Roma Irama The Cangcuter. Nah, Udah itu aku pulang. iya, mangga, oke. Ditampi deh ya Oh sekali iya, deui. sok teh. Sekali deh nyebutna naon teh? Kopi gajah. 2 juta ya. Jeng 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 jeng. Jeng 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 jeng. 2 juta rupiah. 2 juta. Wayah na produser kamu. Mulai lagi tradisi tubruk. Tubrukers, yo, ngopi gajah. Oke nih teh, kan teteh sekarang kalau lihat di Instagram ini kan freestyle, terus naik motor ke gugunungan, terus konten kreator oge. Mulanya di mana teteh belajar? Jadi Kelak. Karena ada yang mau lewat dulu nih. Oke. Apa yang mau lewat? Kopi gajah. Dua setengah. Ya, siap ya. Oke. Yang kedua, modeling, konten kreator dan motorsport. 3, 2, 1. Oke, Teh, nih sebagai perempuan, sebagai cewek kan yang menggeluti freestyle tuh mungkin tidak banyak. Yang Teteh sendiri mulai terjun ke freestyle itu dari kapan gitu? Kalau mau motoran mah dari SMP. Kalau mau deptil teh ya. Ente. Jadi aku teh kakak teh kan memang banyak motor rotom tolok, Rotom tolok apa? motor kolot. Oh, tolok. Hipokmeti. Hipokmeti. Kudu rada olegun ya, kudu rada olegun. Di kick balik ya, Mbak. Kudu rada olegun. Jadi motor nate ayana metik kan baheula mah kan. Ayana teh BSA, BMW, Oke, Cikinangka, motor kali Inggris ya. kupling WKB. Jadi pas diajarkeun teh memang pakai motor kupling. Anu Malah aku mah bisa motor kupling lah kakarak metik. Metik teh nyobain teh masih SMP juga sih, tapi ada dulu mah metik teh namanya Adli dulu. Oh, Adli. Motor ting Jepang, ting motor Cina abis kurang apal. Tah karena sering memotoran, asalnya mah touring. Touring. SMP udah touring. SMA udah lulus SMA teh udah touring. Pokona mun kesel-kesel saeutik we, mun bararete di imah teh leungit we, teu balik teh 2 poe di jalan we. Emang hirupna di jalan dulu mah kan belum masuk klub motor jadi nggak punya teman di luar kota gitu sampai akhirnya gabung sama klub motor. Indi teh sareta di pom bensin we gitu. Resep teh gitu di jalan. OTW teh sampai ke Bali ke Lombok gitu. Pakai motor. Sorangan innalillahi. ka paurnya. Nya, coba awewe deh. Cuman semakin kesini teh di jalan wae, di aspal wae gitunya asa B aja gitu ulin ka mamana saenggeus gitu. Iya. Di ngaspal mah gitu. Ngaspal mah gitu. Sampai akhirnya hayang bisa jumping. Freestyle we latihan di Brigip. Oke. Latihan di Brigip aku di Mosti ikutan Komunitas freestyle, Freestyle. namanya Mosti. Sama adventure. sama adventure. Resep we.
Oh. Makanya nama lebih sering adventure jeung freestyle daripada Freestyle. aspalan gitu. Terus itu kan mungkin sebagai perempuan dari pihak keluarga sendiri tanggapannya Henteu, jadi memang kolot aku mah kan hayang budak lalaki meureunnya. Oke. 4 bersaudara teh perempuan semua. tapi Jadi teteh pernah dicek nggak itu laki apa cewek? dicagap mah perempuan. Dicagap mah perempuan. Tah tilu leutik teh batur dibere berbi abi mah dibawa babadil. Oke. Jadi emang ku babeh teh babadil ngadu hayam edan tuh. Ngadu hayam. Baheula mah sabung ayam aya keneh nya. Ya. Ngurus teh kudang sarete batur mah bebonekaan abi mah ngurus hayam Bangkok geuningan ngahamplasan si Ihna. Ya. Si Ihna hayam paekeun kayak diadukeun. di fitnesskeun hayam teh. Jadi terbentuk tinu jadi si rada tomboy kieu teh meureunnya. Berarti keluarga nggak masalah dong enggak, teteh terjun di dunia freestyle itu? Enggak masalah. Kan nya sok we hati-hati gitu. Selama freestyle itu sebenarnya nggak berbahaya selama kita memakai protektor, apalagi kalau lagi belajar. Full protektor, pakai keni protektor, sikut, badan, semuanya pakai helm, sarung tangan. Cuman yang bahaya itu saat kita freestyle tidak pada tempatnya. Nah, itu. Di jalan, Di loba jalan. jelema, ya ibu-ibu keur mentah suka sabet rek kumaha. Nah, sampai saat ini di Bandung sendiri emang sudah ada tempatnya freestyle. Kalau Bandung ada di Brigif, Ada di Brigif. ada di Terminal Antapani. Pokoknya setiap kota teh ada. Oh, ada. Ada tempat latihan buat freestyle yang aspalnya mumpuni gitu buat belajar bisa. Oke. Nah, paling ngerasa belajar freestyle paling berat nih. Kan aya nu bujurna ngangkatnya. Stupi. Aya nu standing. Kalau yang ban depan ngangkat itu namanya stupi, kalau ban belakang yang ban depan ngangkat itu namanya Willy. Kalau si eta mah Kalau stupid. stupid mah urang gitu. Oke, paling berat nih teh belajar freestyle di mana nih teh? Yang teteh belajar gitu. Basic belajar mah sebenarnya stupi Stupi. Soalnya kalau stupi itu kan nguatin otot tangan. Jadi mun geus stupi pasti Willy oge ieuna udah kuat. Jadi memang harus belajar stupi dulu. Harus belajar Stupi dulu karena biasanya rata-rata yang udah Willy stupinya malah susah. Tapi kalau udah stupi Willy-nya gampang. Oke. Basic. Itu kan kalau misalkan ada kompetisi freestyle, penilaiannya tuh dari apa? Tingkat kesulitan Trik, tingkat kesulitan. Jadi kan kalau kompetisi mah biasanya 2 menit atau 3 menit si waktunya teh. Nah itu tuh nggak boleh ada kosong. Jadi si trik-triknya teh ada banyak, triknya teh harus ngisi aja penuh gitu. harus ngisi penuh. Cuman Kayak aku mah enggak sih kalau ikutan kompetisi mah. Oke. Cuman resep aja. Cuman resep aja. Tapi teteh kan Tahu juga sih. aktif kan freestyle di mana-mana selalu ada. Terus ada komunitas apa? VMX itu sponsor. Oh sponsor, aduh maaf disebutin di sini. Ya, siapa tahu PMX mau sponsor ini Iya, Pokmeti bisa. juga ya. Bisa. Nggak apa-apa. Minus 2 juta. Bisa. Acan, soalnya acan. Oke, jadi paling berat itu stupi ya. Stupi. Nah, kalau misalkan pemula nih mau nih belajar freestyle harus kemana, harus ngapain dulu, harus apa? Sebenarnya mau itu freestyle, mau itu balapan, daripada teman-teman freestyle di jalan umum atau nggak balap di jalan umum, setiap kota pasti ada. Kalau di Bandung atau Cimahi, kalian bisa datang ke Brigif. Brigif itu masuknya cuma 30.000. Jadi kalian bisa latihan cornering, ada drag. Tahu drag? Yang babagongan gitu? Iya. Yang lurus? Babagongan. Iya, Kan itu mah teu belok. Drag race gitu Drag ya. race, cornering, atau freestyle juga di Brigif semuanya ada. Ya, Ada kalau si Emak Gila kan cornering ya. Emak itu cornering, cuma dia Cornering. belajar freestyle juga si Emak. Oh iya si Emak. Kemarin di episode 2 ada Emak Gila di sini. Si Emak. Eta mah salosin nyawana ge eta. Ya, eta mah ucing sih eta. Ucing Boleh berani nyawa mati. ucing. Mak tadi disebutkeun Mak diomongkeun. Gitu ya, berarti nu pasti mah kudu boga motor sorangan badannya. Kalau freestyle, nya mau kalau ada teman-temannya yang suka freestyle juga bisa beren ngasaan heulanya. Nyoba-nyoba dulu gitu. Nyoba-nyoba Nah, teh dulu. lebih tertantang freestyle apa kan selain freestyle teteh juga main motor ke Adventure. adventure.
Lebih menantang mana nih teh? Dua-duanya sih sama-sama menantang. Ari karena picilakeun mah gitu ya. Tapi mun adventure teh selain skill, ini bedanya sama di jalan ya. Bener-bener dilatih skill karena kan aya nu terjal naik tanjakan, batu segala macam. Can mebes urang teh. Skill kawani jeung fisik. Fisik teh bener pertama pergi adventure kan ripuh we, leto we awak teh. Gitu. Karena memang ripuh pisan gitu ka gunung. Nah, kalau disuruh milih nih, lebih memilih freestyle atau adventure? Kalau bisa memilih dua-duanya, kenapa harus milih salah satu? Nah kan ini kan pilihan ini. Pilihan. Kopi gajah malah. Bagus. Naik deh ya. Oke. Nah, selain main motor juga kan di TikTok juga kan main, terus konten kreator juga di Instagram juga, YouTube, Instagram juga. Teteh itu dengan bahasa-bahasa khasnya kancing coplok. Kenapa sih teh? Apakah awal mulanya viral gitu kan kancing coplok mungkin wanita cewek nih yang di sosmed baru teteh nih yang saya lihat yang kancing coplok nih. Sebenarnya karena memang seharian aja memang kieu sih nya da cek mawah abi ge kieu meunang ngomong kasar tapi maneh kudu nyaho kasaha tempatna di mana. Jadi walaupun berbicara kasar tapi tetap harus punya attitude sama orang lain gitu. Jadi bisa mengkondisikan di mana sama kapan piraku teh kasaluhureun urang unjang anjing atau anu karek wawu di anjing-anjing meureun teh digebugan brimob. Mending ke brimob itu sakampung. Gitu. Emang viral tiba-tiba viral sih sebenarnya gara-gara nu ngebahas bapak-bapak tukang main PL baheula teh. Oke. Jeung bom Cimahi. Baheula kan usum bom teh geuning teroris. Aku teh nyarekan kieu teroris mana teh daripada maneh ngeboman brimob, ngeboman masjid, mendingan saya nyeot TikTok we meh anteng gitu baheula teh. Eta booming sama yang PL. Sebenarnya nggak pengen viral dah eta mah milik meureunnya. Iya. Enggak oke, milik ya. Pengalaman pribadi nggak misalkan ada dendam sama pasangan atau kan ada juga teteh yang wah enggak sih eta teh mah request teh gini request. Oh, request dari netizen. Tapi mun hiji nu nge-request mah kayak dia misalnya nge-requestnya pengen menjatuhkan orang lain mau dibikin. Tapi mun siga requestna realita, siga babaturan hese mayar hutang. Eta kan di mana-mana loba gitu. Yang realita nyata terus banyak orang-orang yang seperti itu, akarak aku bikin gitu. Oke. Balik lagi ke motor ya. Kalau nggak salah lihat di itunya ada stikernya si gede milik. Nah, si gede hutang gitu. Kumaha ada. Soalnya rek nyieun aing si gede dada eueuhan. Dikompake ku aing. Flat we siga TV. Gitu. Flat LED teh nya sudah. Saka TV. Nah, betnya awal mulanya si gede milik emang itu bahasa eta teh emang jargon itu teh apa gitu. Mun ngobrol jeung barudak teh, mil naon maneh mah bisa kieu ari urang mah henteu gitu. Mil naon maneh mah bisa viral ari urang henteu gitu. Nah, itu da aing mah gede milik. Selalu ngomong gitu geuning jadi sampai kalau ada yang nge-tag teh pasti make aing si gede milik. Jadi we si motor-motor juga semuanya aing si gede milik. Ya, kalian juga mau nanya aing mah aing si gede milik. Bener katuliskeun. Kalau itu mah si Lagemi. Lagemi itu naon? Lalaki gede milik. Asik. Oh jadi karena dari obrolan, awalnya dari obrolan teman-teman juga kok teteh bisa gini, akhirnya teteh menjargonkan diri kalau si aing si gede milik gitu. Buat YouTube juga waktu itu teh bareng sama teman-teman teh ngajuin AdSense bareng. Padahal leuwih loba gitu si subscriber teh ti urang. Pek teh nu meunang pintih heula teh urang anjing nah mana kan aing pun gede milik. Geus aya pin deui. Nah, saminggu. Di konten kreator sendiri teteh lebih apa kebanyakannya guyon kan. Tapi guyon kehidupan juga kan, nyindir-nyindir. Kalau masih untuk percakapan prolognya sih seperti itu. Tapi sebenarnya si konten YouTube aku teh ngabahas ulinan zaman Sunda, zaman baheula anu ayeuna geus eueuh. Oke.
misalnya sondah, sorodot gaplok, ucing sumput, boy-boyan, bener Ya, teh? boy-boyan. Ya, nu kalari itu teh kan Bebentengan. Baheula mah kan tiap hari teh main teh gitu. Ya. Sekarang mah karena adanya teknologi jadi anak-anak lebih senang main PUBG. Dan permainan yang melatih kita lebih care sama temen teh kan kayak main bareng-bareng gitu teh udah nggak ada gitu. Oke. Jadi ngangkat kayak gitu terus ngebahas kayak nostalgia we, ngebahas makanan zaman dulu nu geus arareueuh, golali nu hideung kana huntu, Ya. permen aspal Iya kan teteh juga di giginya juga Di hideungan, pakai keresek. Pakai keresek gitu. Keresek gitu, Oke. teh. Oh, jadi yang mau giginya hilang sama ngebahas mitos mitos juga mitos ya. Sunda. Heeh. Kayak Ya itu mungkin yang anak-anak milenial sekarang Nggak tahu. nggak tahu, hanya dengar cerita aja karena mereka lebih asik main sendiri kan, Iya, benar. lebih asik main sendiri. Nah, ngomong-ngomong main sendiri dia dengan kecanggihan teknologi, keasikan mereka. Nah, menurut Teteh sendiri bagus nggak sih itu? Sebenarnya bagus-bagus aja tapi tetap harus dalam wawasan pandangan naon sih? Pokoknya kudu diawasi Dalam pengawasan. Oke. pengawasan orang tua. Kayaknya yang sering salah oleh orang tua adalah saat kita membuat konten, si orang tuanya teh nyarekan anjir, iya anjing goblok kumaha mun dicari mun diturutan ku budak aing. Tah gitu. Buat Bapak Ibu kan itu teh ada Google Kids. Iya enggak? Iya. Jadi kita bisa membatasi anak-anak kita untuk mana yang bisa dia tonton dan mana yang tidak bisa dia tonton. Jadi mau itu handphone anak ibu misalnya SMP oge, angger Bu si pantauannya kayak anak aku juga kan ada ya anak tetap dipantau di kita, jadi dia nggak bisa ngedownload seenaknya, nggak bisa nonton seenaknya, tetap kita batasi gitu. Harus di bawah pengawasan. Karena games juga kalau misalnya didiemin banyak games 18 plus teh kan. Iya. Iya, jadi harus tetap dipantau itu mah. Gitu, jangan udah dikasih HP lepas indung nama neangan gawe deui we. Tapi kan terkadang si anak sekarang itu nih ya lebih pintar daripada orang tuanya. Betul. Nah, ngatasinya gimana? Itu kan tetap harus dalam wawasan orang tua. Jadi entong diplengkeun teh urang kudu sesekali ngecek handphonenya. Aku masuk rajin-rajia sih walaupun tara waktu nanya ke anak. Jadi apa yang dia chat, apa yang dia tonton. Karena kadang-kadang masuk grup-grup games kayak gitu juga aya we nusa grup jeung nu geus gararede gitu bahaya banget gitu. Bahaya banget ya. Berarti setuju saja sih kalau teknologi menikmati teknologi nggak Tapi apa-apa, jalurnya tapi benar. harus orang tua juga harus lebih mengawasi Ya, perkembangan anak-anaknya. Iya, betul. Anaknya ada niat dijadiin freestyle, konten kreator atau? Sebenarnya kemarin udah dikasih motocross. Tapi sih Itu cicilan apa beli cash? beli cash. Entah dah murah tuh yang anak mah. Oh gitu. Dikasih motocross sugan gitu daik maturan mau motoran ternyata teresepeun dia malah lebih suka BMX antap cina di Poledrum Oh sepedahan gitu. gitu. Mungkin dari awalnya nanti sepeda, nanti naik. Nggak maksain sih sok Oke. baik umat kamu gitu. Nah, Teh, ngomong-ngomong yang di perempuan yang main motor itu kan sedikit nih. Prestasinya juga mungkin bisa dihitung 1-2 lah, seperti ada Raya, terus siapa yang perempuan yang Kintan seperti itu. Nah, Teteh juga kenapa sih nggak ke jalur nyari prestasi? Sana kan Teteh juga istilahnya kalau di sosmed kan nomor 1 lah daripada mereka. Kalau itu kan kayak Kintan kayak itu kan memang benar-benar pembalap. Kalau Cumil lebih seneng kayak touring nih, misalnya touring. Tapi di dalam touring itu teh selalu ada kegiatan sosial di kota-kota mana. Jadi misalnya orang kayak kemarin aku ke Lombok pas gempa, Oke, gempa Lombok. Nah di sana tuh benar-benar jadi relawan kayak gitu-gitu sih. dengan komunitas. Dengan komunitas gitu. Jadi berbaginya lewat ya mungkin prestasinya lewat touring teh kan bisa berbagi segala macam gitu. Jadi kegiatan sosial juga bisa dilakukan sama kita sambil kita jalan-jalan gitu. Jadi lah maksudnya prestasi mah bagian nungarora we nya urang Geus mah. kolot oge saurang aku mah 32 tuh. Tapi nggak kelihatan Kan aku mah baby piece. ini di listrik sama di layar. Oh, kirain sering makan Baby baby sak itu teh. Baby piece aku mah impun tahu nggak? Oke. Kedepannya nih Teh, kedepannya apakah istilahnya kan Teteh anak juga semakin gede ya, anak semakin gede, terus mungkin persaingan di dunia medsos juga entah itu di YouTube, entah di medsos juga mungkin akan yang muda akan
pada muncul nih. Iya, betul. Nah, Teteh sendiri gimana nih? Ya tetap aja kalau bikin konten. Terus Nggak takut kesaingan? kalau ada yang baru kita ajak bareng aja. Kalau ada yang baru, Iya, ajak jadi bareng. maksudnya teh ada yang baru followersnya sedikit, aku mah nggak pernah embung kalau misalnya diajak collab hayu gitu. Orang oge da aya waktuna orang butuh batur butuh orang gitu maksud orang teh. Jadi kalau ada yang mau belajar kayak misalnya teteh aku punya YouTube baru pengen collab kayak gitu. Kalau mau ke rumah masuk we ke rumah gitu. Paling cuma ngobrol-ngobrol kayak gitu kan lumayan gitu. Lumayan apanya? Buat nambahin view-nya mereka gitu. Misalnya aku Kirain lumayan kalau bilang kopi gajah kan dapat lagi 5. Jadi enggak sih kalau tetap kreatif aja karena orang lain juga punya ciri khasnya masing-masing. ya, jadi kalau misalkan muncul yang baru nggak usah dianggap saingan atau Enggak, apa. atuh. Yang penting mah Teteh punya konten sendiri dengan ciri khasnya sendiri. Iya, betul. Toh follower juga dia bisa memilih kan. Iya, benar. Mungkin ada masanya Teteh, ada Karena masanya orang yang lain akan juga. nge-subscribe atau nge-follow orang-orang yang menurut dia itu menghibur dia. Jadinya sok we ngan entong be yourself lah, tong tuturut batur. Be yourself. Be yourself. Oh, orang Sunda orang tuh bisa. Mulai lagi tradisi tubruk. Tubrukers, yo, ngopi gajah. Oke nih Teh, tadi kan Teteh bikin konten-konten yang istilahnya kaulinan Sunda zaman Bareto. Bener. Nah, itu mungkin anak sekarang naon sih son lah. Nah, Bener. naon sih main karet. Nah, ketika Teteh bikin konten kan otomatis itu di-upload di sosmed, di YouTube-nya udah jelas kan. Ada nggak sih komen-komenan dari anak-anak sekarang yang bertanya congkak teh naon, main karet, terus son lah, bebentengan, ada nggak? Sampai banyak yang ngomen teh. Teteh aku sampai nanyain ke mama aku gimana caranya main sonla. Sonla. Karena pasti kolotna manehna nyobaan ulin siga urang gitu nya. Sonla terus sorodot gaplok Sarodot bebentengan. gaplok, bebentengan. Tapi kan kabaheula kan mun ucing sumput. Ucing sumput. Ucing nya. sumput kan kalah di imah dah bener. Antep kan neneangan oke orang mah cicingnya dahar di imahnya ada Ucing pernah. biasa geus geundeungan. Geus geundeungan, Harus geundeungan rek ceurik geus sore. Iya kan. Hampir sareupna teu panggih keneh geblek teh. Mungkin da zaman dulu mah ketika kita mengalah teh geus teu sanggup, nggak ada bulian atau apa, tapi maneh elehan, maneh cenah gitunya ucing. Susurakan teh langsung Ya, ya. susurakan. Mewek cenah gitu. Tapi ketika ngong adan teh Balik kan. ngaji. Ngaraji. Bener. Tah kangennya Kangen jarang bisa ningali gitu. Ayeuna erek adan teh nu bener-bener baheula mah rarusuh mandi terus kala luar malah kena jeung Quran. Jus ama. Oh, jus ama ke masjid ngabring. Iya. Bebentengan mah aya bebentengan barudak ayeuna main game we, ayeuna mah kan gitu. Padahal di situ tuh kita belajar loganya ngajarkeunana sehingga ngajarkeun ieu sagrup jeung ieu teh berarti orang kudu jeung ieu. Rasa kebersamaannya, kerjasamanya mungkin ketika kita main bebentengan atau galah atau apa kan terbentuk dari situ. Jadi orang mah sagrupna jeung ieu terus iya permainan ucing jeung hayam anu diharapna kieu teh di tukangna buntutna. Itu kan istilahnya kerjasama babarengan kan. Mungkin anak sekarang bukan tidak ngalamin, tapi mereka karena mungkin perubahan zaman tapi toh kita juga menikmati permainan zaman dulu ya teh ya. Karena mungkin kita nggak beda jauh, tapi 32 saya 29. Asik. Jadi terus mun misalnya heug capek gitu nya main kan zaman baheula mah nu ka sawah teh nyair. Ya, nyair. Lapar urang nyair heula teh ngalabelut. Ngalabelut. Adu keuyeub terus ieu nu karet hileudan gitu kan. Ada karet ge loba pisan nya. Di nu karet ge permainan di nu karetnya main karet loba pisan. Loba pisan sonda. Terus nu dikieukeun teh tah dikieuan. Oke. Pokoknya sekolah backland naon teh? Backland kan. Ya salah laki ge ningali kan backland terus congkak kan oso. Ya mungkin lah itulah permainan-permainan kita zaman dulu yang mungkin jaya di masa jaya kita ya di tahun kita yang mungkin sekarang kalau dibilang nggak ada ya nggak ada teh. Mungkin ada di kampung-kampung. Di kampung juga mungkin sekarang karena teknologi sudah masuk ke kampung teh.
Sekarang mah kararia we deh. Tapi kalau misalnya ngupload teh, ih mending waas gitu kan. Pastilah. Anu ngaromen teh, heunya inget keur leutik waas. Jadi amun misalnya enggak ngupload teh, ditungguin ka mana wae cenah ka itu. Jadi semangat gitu ka urang nage nyeuna. Oke. Berarti ada ya anak sekarang juga yang komen di teteh bertanya, teh ini apa? Sampai nanya ke orang tuanya. Kan mungkin orang tuanya yang lebih mengalami Iya, sampai permainan-permainan nanya. situ. Ada yang banyak pengen tahu. Oke. Teh asik sekali obrolannya dengan teteh, udah cerita pengalamannya, bobotohnya juga udah. Motorannya. Nya momotoranna ngabobotohanan lagi Aya teh. nu acan. Naon? Ngomongkeun mitoha. Nah. Can aya mitohana. Can aya mitohana. Oke, terima kasih sudah hadir di Ipok Meti. Iya. Bersama saya Presiden Ipok Meti. Obrolannya sangat menarik. Mungkin buat yang stay tune, yang nonton juga bisa yang baiknya dibuang, yang jeleknya Dibalik. dibalik. Kuduna kumaha? Yang yang baiknya dibuang, yang jeleknya disimpan harusnya. Harusnya gitu. Dibaliknya. Oke. Oke nih Teh, closing statement di acara Ipok Meti ini apa nih Teh dari Teh Mira? Pokoknya buat kamu semuanya yang nonton di Bobotoh ID ini ya, Ipok Meti, tong poho mayar hutang. Makanya mayar hutang. Soalnya kalau udah modai nanti takut gitu. Itu. Tapi yourself pokoknya jadi diri mana sorangan, teu kudu jadi batur lur. Oh gitu, oke. Oke, terima kasih Teh Cumil sudah hadir di sini. Terima kasih juga buat semua yang selalu mengikuti Ipok Meti. Dan jangan lupa di subrik channel YouTube-nya Bobotoh TV. Saatnya Presiden Ipok Meti pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mulai lagi tradisi tubruk. Tubrukers, yo, ngopi gajah.